Perkenalkan, nama saya Marcel Divisi Purian. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai protozoa Sarcodina, mengenai ciri-cirinya. Sarcodina atau yang lebih kenal dengan Rhizopoda adalah kelompok protozoa yang memiliki ciri morfologi khas, terutama pada alat geraknya. Berikut adalah ciri-ciri morfologi utama dari Sarcodina. Yang pertama yaitu alat gerak atau kaki semu. Ini adalah ciri-ciri paling menonjol dari Sarcodina. Pseudopia adalah penjuluran sitoplasma sel yang bersifat sementara, digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang kedua yaitu bentuk tubuh tidak tetap atau fleksibel. Sebagian besar Sarcodina tidak memiliki bentuk tubuh yang tetap dan dapat berubah-ubah seiring dengan bergeraknya. Contohnya yang paling umum yaitu adalah amoeba. Yang ketiga dari ciri-ciri Sarcodina yaitu sitoplasma. Sitoplasma pada Sarcodina umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekstoplasma, lapisan sitoplasma bagian luar yang dikenal lebih kental. Yang kedua yaitu endoplasma, lapisan sitoplasma bagian dalam yang lebih cair. Penjuluran sitoplasma menjadi pseudopia terjadi karena adanya aliran sitoplasma dan endoplasma ke eksoplasma. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu organel sel. Sarcodina memiliki organel sel yang layaknya sel eukariotik pada umumnya. Antara lain yaitu pertama, inti sel atau nukleus, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Umumnya memiliki satu inti, tetapi ada juga yang berinti banyak. Yang kedua, vakuola makanan, terbentuk saat Sarcodina menelan makanan atau fagositosis dan berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Yang ketiga yaitu vakuola kontraktil, merupakan terdapat pada Sarcodina yang hidup di air tawar, berfungsi untuk mengatur keseimbangan air, osmoregulasi, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Yang kelima, ciri-cirinya yaitu ada yang bercangkang atau testa dan tidak. Beberapa jenis Sarcodina memiliki cangkang atau testa yang terbuat dari berbagai bahan, misalnya kalsium karbonat pada foraminifera atau silika pada radiolaria. Sementara yang lainnya seperti amoeba tidak memiliki cangkang yang disebut amoeba telanjang. Yang keenam yaitu ukurannya umumnya berukuran mikroskopis, berkisar antara 200 sampai 300 mikro. Yang ketujuh yaitu habitat. Hidup di berbagai lingkungan berair seperti air tawar, air laut, tanah lembab, lumpur, dan ada pula yang hidup sebagai parasit di tubuh hewan atau manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri Sarcodina Rhizopoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sarcodina Rhizopoda. Baiklah, sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Pranisa Sitepu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Sarcodina Rhizopoda. Baiklah, Sarcodina Rhizopoda adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kelompok protozoa yang sama. Singkatnya, Rhizopoda adalah nama lain atau sinonim dari Sarcodina. Secara definisi, Sarcodina atau Rhizopoda adalah kelompok protozoa uniseluler bersel satu yang memiliki ciri khas dalam bergerak dan menangkap makanan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Pseudopodia ini merupakan penjuluran sementara dari sitoplasma selnya, memungkinkan mereka untuk mengubah bentuk tubuh secara fleksibel dan bergerak layaknya amoeba. Baiklah, selanjutnya itu ada klasifikasi Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda diklasifikasikan menjadi beberapa ordo berdasarkan bentuk dan ciri pseudopodianya. Antara lainnya itu ada ordo Labosa, memiliki pseudopodia yang pendek dan tumpul serta perbedaan yang jelas antara ektoplasma dan endoplasma. Contohnya itu adalah ada amoeba protus. Yang kedua itu ada ordo Filosa, memiliki pseudopodia yang halus seperti benang dan bercabang-cabang. Yang ketiga itu ada ordo Foraminifera, memiliki pseudopodia panjang dan halus serta menghasilkan rangka mineral yang rumit. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, saya Jemarkus Sinaga akan menjelaskan tentang materi mengenai habitat dan distribusi Sarcodina atau Rhizopoda. Sarcodina atau yang lebih dikenal dengan Rhizopoda adalah salah satu kelompok protozoa yang memiliki ciri khas bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopia. Mereka menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan. Salah satu habitat dari Sarcodina ini adalah air tawar, yang dimana banyak spesies Rhizopoda hidup di lingkungan air tawar seperti danau,
sungai, kolam, rawa, dan genangan air lainnya. Contohnya adalah Amoeba proteus dan juga Arcella dan Diflugia. Mereka sering ditemukan di dasar perairan atau melekat pada substrat, terutama di tempat yang kaya bahan organik. Adapun habitatnya itu juga di air laut, yang dimana sebagian besar anggota Foraminifera dan Radiolaria atau yang juga termasuk ke dalam kelompok Sarcodina atau Rhizopoda yang lebih luas hidup di lingkungan air laut. Mereka sering menjadi bagian dari plankton atau organisme yang hidup melayang di air, atau bentos, organisme yang hidup di dasar perairan. Lalu protozoa juga ada hidup di bagian tanah atau tempat lembab dan juga basah. Beberapa spesies Rhizopoda dapat ditemukan di tanah yang lembab, lumut, atau lingkungan basah lainnya. Mereka membutuhkan kelembaban tinggi untuk bertahan hidup. Lalu ada juga distribusi dari Sarcodina atau Rhizopoda ini adalah yang dimana secara umum distribusi geografis Rhizopoda sangat luas dan dapat ditemukan di seluruh dunia atau kosmopolitan, terutama di daerah tropis dan beriklim sedang. Namun ada beberapa perbedaan distribusi yang tergantung pada spesiesnya. Contohnya adalah Rhizopoda air tawar dan laut. Spesies yang hidup bebas di air tawar dan laut memiliki distribusi yang sangat luas, tergantung pada ketersediaan habitat yang sesuai. Mereka dapat ditemukan di hampir semua ekosistem air tawar dan laut seluruh dunia. Lalu ada Foraminifera dan Radiolaria, yang dimana spesies ini dominan di lingkungan laut dan memiliki distribusi global, terutama di lautan terbuka, dan juga akumulasi kerangka. Mereka di dasar laut telah membentuk endapan geologis yang signifikan di berbagai belahan dunia. Lalu ada juga Rhizopoda parasit, yang dimana distribusi spesies parasit seperti Entamoeba histolytica bersifat kosmopolitan, artinya ditemukan di seluruh dunia. Namun prevalensi dan tingkat kejadian penyakit yang disebabkan atau amebiasis cenderung lebih tinggi di daerah tropis dan subtropis dengan sanitasi yang buruk, termasuk di Indonesia. Spesies lain seperti Entamoeba coli dan Entamoeba gingivalis juga memiliki distribusi kosmopolitan. Sehingga secara ringkas, yang dimana Sarcodina atau Rhizopoda ini adalah kelompok protozoa yang sangat adaptif, dan juga mereka mampu menempati berbagai habitat dari perairan tawar, laut, tanah, lembab, bahkan ada yang hidup berbagai parasit di organisme lain. Distribusi mereka sangat luas, dengan banyak spesies yang ditemukan di seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya akan menjelaskan tentang proses mekanisme reproduksi Sarcodina. Sarcodina atau Rhizopoda adalah kelompok protozoa yang dikenal dengan kemampuannya bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Berikut terdapat rincian mekanisme reproduksi Sarcodina. Yang pertama itu adalah reproduksi akseksual atau paling umum. Reproduksi akseksual pada Sarcodina sebagian besar terjadi melalui pembelahan binar. Proses ini terdapat melibatkan yang pertama itu pembelahan inti, yang merupakan inti sel Sarcodina. Misalnya Amoeba akan membelah menjadi dua inti yang identik melalui mitosis. Yang kedua itu adalah pembelahan sitoplasma, yang merupakan setelah inti terbelah, membran plasma sel akan melekuk ke dalam, membagi sitoplasma menjadi dua bagian. Yang ketiga itu pembentukan dua sel anakan, yang merupakan sel induk terbagi menjadi dua sel anakan yang terpisah dan identik. Yang kedua itu terdapat adanya reproduksi seksual atau jarang dan kurang umum, yang merupakan meskipun sebagian besar Sarcodina diketahui hanya beberapa reproduksi secara akseksual. Reproduksi seksual pada protozoa umumnya melibatkan konjugasi atau sinagami. Konjugasi adalah melibatkan peleburan inti sel yang belum diketahui jelas oleh alat kelaminnya. Proses ini biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Yang kedua itu adalah sinagami, melibatkan kawinnya gamet jantan dan betina untuk menghasilkan zigot yang kemudian membelah menjadi sporozoid. Contoh-contoh penting dari Sarcodina itu yang pertama ada Amoeba proteus, di mana bentuknya itu klasiknya Sarcodina. Terus hidupnya di air tawar dan juga tanah lembab.
Namun yang kedua itu ada foraminifera, di mana memiliki cangkang kalsium karbonat, indikatornya itu lingkungan lautan. Terus yang ketiga itu ada radiolaria, di mana cangkang silikanya itu yang indah dan kemudian tersebar luas di lautan. Sarkodina adalah kelompok protozoa yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Berikut adalah manfaat positif dan negatifnya atau peranannya. Peranan positif yang pertama itu adalah sebuah pengurai, di mana Sarkodina berperan sebagai pengurai dalam ekosistem, membantu menguraikan bahan organik serta mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Kemudian manfaat yang kedua, sumber makanan, yaitu Sarkodina dapat menjadi sumber makanan bagi hewan seperti ikan dan invertebrata. Kemudian yang ketiga adalah indikator lingkungan. Sarkodina dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan karena beberapa spesies Sarkodina sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian peranan negatifnya adalah sebagai yang pertama, yaitu patogen. Beberapa spesies ini yaitu seperti Entamoeba histolytica dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, kerusakan jaringan yaitu patogen dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian yang ketiga, kontaminasi air. Sarkodina ini dapat mengkontaminasi air dengan mempengaruhi kualitas air dan kesehatan manusia. Dengan demikian, diharapkan kita dapat memahami peranan positif dan negatif dari Sarkodina. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Syukur Christian Jebuah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya melanjutkan materi tentang peranan Sarkodina dalam bidang pertanian. Nah, peran Sarkodina dalam pertanian ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada sebagai pengendali. Di sini dia berperan sebagai pengendali populasi mikroorganisme tanah, seperti memangsa bakteri, alga, mikroorganisme di dalam tanah. Nah, dalam pengendalian ini dapat membantu menjaga keseimbangan populasi mikroorganisme dan di ekosistem. Dengan mengendalikan mikroorganisme patogen, mereka dapat membantu risiko infeksi tanaman secara tidak langsung. Baru itu ada yang kedua. Nah, peran Sarkodina ini dalam pertanian itu yaitu dalam perannya dalam siklus nutrien tanah. Nah, saat Sarkodina memangsa mikroorganisme dalam tanah dan memecah bahan organik, mereka melepaskan nutrien seperti nitrogen dan fosfor kembali ke dalam tanah. Nah, yang ketiga itu ada indikator kesehatan tanah. Nah, keberadaan dan keragaman Sarkodina ini di tanah bisa menjadi indikator kualitas tanah. Tanah yang satu cenderung memiliki komunitas protozoa termasuk Sarkodina yang lebih beragam dan stabil. Yang keempat itu ada antagonis terhadap organisme patogen. Ada beberapa Sarkodina dapat bersifat antagonis terhadap protozoa atau jamur patogen. Misalnya dengan memangsa spora atau hifa